kasih, Shalom. Adalah satu kehormatan bagi saya pada siang hari ini berdiri di depan Bapak Ibu. Ya, karena saya tahu ya hamba Tuhan adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ya, dan saya bersyukur saudara ya kalau kita mendapat kepercayaan untuk melayani Tuhan, itu adalah panggilan tertinggi dalam kehidupan kita. Berbicara tentang hari Tuhan melawat, saudara. Saya bersyukur tahun 95 saya mengalami lawatan Tuhan pertama kali dalam hidup saya. Saudara mungkin sudah mendengar ya, saya dulu bukan orang Kristen ya, tapi saya haji, saya dari seberang. Tetapi ya firman Tuhan berkata bukan kita yang memilih dia, tapi dia memilih kita. Saya bersyukur tahun 95 Tuhan melawat saya secara pribadi. Waktu itu saya mau bunuh diri, saya mau mengakhiri hidup saya karena saya pikir hidup saya sudah hancur. Ya, iblis datang menggoda, membawa kita terjerumus dalam dosa. Dan saat itu saya berpikir Tuhan itu jahat. Kenapa dia menciptakan kita di dalam dunia untuk kita hancur, jatuh dalam dosa, lalu saya berakhir dengan bunuh diri. Tapi hari itu saya berkata, Tuhan kalau Engkau ada, saya mau ketemu dengan Engkau secara pribadi. Saya gak peduli tentang agama lagi. Saya mau ketemu Tuhan yang benar itu, yang menciptakan saya ke dalam dunia. Malam itu saya dilawat Tuhan, singkat cerita. Dan saya mengalami Tuhan 1 jam, saya menangis sambil menyebut dan memanggil nama Yesus. Itu awal pertama saya dilawat oleh Tuhan. Ketika lawatan Tuhan datang dalam hidup kita, saudara, yang pertama kali terjadi itu adalah perubahan hidup. Perubahan paradigma, perubahan cara pandang, dan itu akan mengubahkan seluruh hal di dalam hidup kita. Ketika saya berjumpa dengan Tuhan pertama kali secara pribadi, semua cara pandang saya tentang hidup, tentang dunia, semua itu berubah. Lalu saya mulai mencari Tuhan. Lewat firman-Nya saya mulai mengenal. Walaupun saat itu ke gereja aja susah, saya harus pakai baju senam dari rumah. Karena dulu saya pelatih senam aerobik, saudara. Makanya gayanya begini nih. Ya. Lalu saya mulai cari gereja. Saya ke gereja, saya pakai baju senam. Saya dikasih Alkitab. Saya baca Alkitab di rumah 6-7 jam di dalam kamar karena takut ketahuan papi saya. Karena papi saya punya pedang 1,5 meter, punya pistol. Dari kecil saya sudah diwanti-wanti, jangan sampai pacaran sama orang Kristen. Kalau kamu jadi Kristen karena menikah, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Tapi akhirnya singkat cerita udah banyak yang tahu ya pengalaman saya. Saya mulai masuk kenal Tuhan. 96 tantangan datang dari keluarga saya, benar-benar saya diancam mau dibunuh. Akhirnya saya disuruh memilih antara keluarga atau Yesus. Tapi saya bilang kalau kamu pilih Yesus, tinggalkan rumah, tinggalkan keluarga. Jangan anggap kamu punya keluarga. Dan satu hal, kalau memang kamu mau tinggalkan keluarga ini, jangan bawa ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saudara, ya ada yang bilang kalau ikut Tuhan itu gajinya ya gaji dengan iman. Saya dari awal terima Yesus memang sudah gaji dengan iman. Karena saya keluar dari rumah tidak bawa ijazah. Lalu saya keluar, saya tinggalkan kota Poso, saya ke kota Palu, ya 7 jam perjalanan. Saya menjalani banyak hal di kota Palu. Saya dibentuk Tuhan, diproses, dihancurkan, diremukkan, saudara. Tapi saya bertahan karena bagi saya ya tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, mau itu kelaparan, aniaya, ketelanjangan, Yesus itu lebih dari segala-galanya. Karena dia mengubah hidup saya. Akhirnya saya mulai masuk sekolah Alkitab, sudah di Makassar. Lalu akhirnya saya mulai pelayanan. Sampailah saya ke kota Solo. Dan saya ketemu dengan suami saya yang paling ganteng di Solo. Ini laki-laki terganteng yang saya pilih, saudara. Ya, gak usah tepuk tangan, nanti dia GR. Lalu ya dulu saya pikir saya gak usah menikah. Saya bilang Tuhan saya tidak mau menikah. Saya hanya mau melayani Tuhan. Tapi saya mendengar suara Tuhan jelas waktu itu berkata, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Lalu saya mulai berdoa, Tuhan tunjukkan jodoh saya. Karena bagi saya pernikahan adalah untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup saya. Bukan untuk kebahagiaan saya, tetapi untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup saya. Lalu saya ketemu di Solo, mulai kita masuk dalam pelayanan. Saudara, yang namanya melayani Tuhan, menjadi hambanya Tuhan, itu tidak enak. Siapa yang bilang enak? Tapi untuk itulah kita dipanggil untuk menderita bagi Kristus. Amin, saudara.
Saya mengalami tekanan proses air mata, saudara. Saya ingat waktu saya ada di kota Palu, saya setelah diusir dari rumah, saya tinggal di kos-kosan di kota Palu. Untuk bisa dapat makan, saya cuci baju anak kos, saya nyapu, nyetrika, saya ngepel. Apa yang dulu saya nikmati di rumah keluarga saya, tidak lagi saya nikmati. Tapi Tuhan bilang, saya bilang, Tuhan, kenapa ikut engkau terlalu menderita? Tuhan bilang, aku akan menghancurkan dulu kedagingan. Aku akan menghancurkan dulu hidupmu yang lama, keakuanmu, baru engkau layak untuk menjadi hamba. Saya dihancurkan di proses, saudara. Lalu akhirnya saya mulai masuk dalam pelayanan bersama suami. Tidak berhenti proses Tuhan. Setelah kami menikah 11 tahun yang lalu di kota Solo, saya udah beli rumah, pelayanan lancar semuanya. Tapi benar tadi lagu dikatakan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Kita hanya akan mengalami sukacita Tuhan waktu kita berada di dalam pergerakannya Tuhan. Saudara, saya terus berdoa, Tuhan, aku mau berada di tempat di mana engkau berada di dalam pelayananku. Kenapa? Tuhan kita Tuhan yang bergerak. Dia bukan Tuhan yang stuck dan akan menjadi satu kemalangan bagi kita, terutama hamba Tuhan, ketika kita stuck. Itu tadi yang Pak Victor katakan, lumpuh, saudara. Bukan cuma lumpuh, buta. Sehingga kita tidak lagi bisa melihat pekerjaan besar yang Tuhan sedang sediakan bagi kita. Ketika memasuki tahun 2019, saya dengan suami, saudara, saya berkata, Tuhan, saya berdoa waktu itu, kemana Tuhan membawa arah pelayanan kami? Kemana Tuhan membawa? Waktu kami sudah dari Solo, beli rumah, enak, dibawa Tuhan. Saya satu saat, saya mendapat panggilan Tuhan ke Jakarta. Awalnya, saya tiba-tiba nangis sendiri. Tiap hari nangis. Saya pikir saya tidak ada utang, saya tidak ada masalah. Tapi kenapa saya nangis terus? Di motor saya nangis, pelayanan di jalan saya nangis. Saya nggak tahu. Lalu akhirnya saya tahu Tuhan mau berbicara sesuatu. Saya ambil doa puasa, saudara. Saya datang ke satu tempat untuk berdoa di sana. Saya bilang, Tuhan, apa yang kau mau menyatakan bagiku? Disitulah saya dapat Tuhan berkata, aku akan membawa engkau ke satu tempat. Dan engkau akan aku pakai untuk menjadi berkat. Karena hari-hari di gereja aku tidur, hamba-hambaku tidur. Saya kaget, saudara, dapat suara itu 11 tahun yang lalu di Solo. Saya mulai menangis, saya tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan? Bersiap karena aku akan membawa kau pergi dari kota ini. Saya bilang, Tuhan, anak saya 3, mereka udah sekolah semua. Dan yang lebih lagi menyakitkan, kenapa? Saya pikir mau dibawa pindah ke satu kota mana, di rekening saya nggak ada uang 1M. Kalau ada uang 1M, saya langsung bilang, oke Tuhan, kemana kau suruh? Saya angkut anak-anak saya, gampang. Tapi nggak ada uang 1 sen pun mendengar suara Tuhan, saya harus tinggalkan kota itu. Saya bilang gini, saya akan uji suara ini. Kalau Tuhan berbicara, pasti Tuhan juga akan nyatakan kepada suami saya. Karena tidak mungkin Tuhan bicara hanya satu pihak, saudara. Karena yang dari Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Lalu saya berdoa, satu saat saudara kami lagi duduk-duduk di rumah, suami saya itu bilang gini, Say, kamu rasa nggak sih kita ini stuck di dalam pelayanan? Padahal tiap minggu pelayanan, suami saya tiap minggu pelayanan di gereja, saya juga tiap minggu full jadwal, hari-hari biasa pelayanan kantor. Tapi kami merasa di alam roh itu stuck, nggak ada sesuatu. Lalu saya kaget waktu suami saya bilang begitu, saya bilang sama dia, terus menurut kamu apa? Kayaknya Tuhan mau bawa kita pergi dari sini. Syok saya, saudara. Saya bilang sama dia, iya, kira-kira kalau Tuhan mau kita pergi, Tuhan mau bawa kita kemana? Dia langsung ngomong, kayaknya ke Batam. Kenapa di Batam? Dulu waktu saya selesai sekolah sekolah Alkitab di Bandung, dia bilang saya ditawari pelayanan di Batam. Saya bilang kita ngalir aja kemana Tuhan mau bawa kita. Pokoknya kita minta Tuhan yang tuntun, jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita. Akhirnya saya ingat dulu di Jakarta ada pendeta yang bilang sama kita berdua, kamu itu sudah saatnya pelayanan di Jakarta. Kayaknya tempat kalian bukan di Solo. Tapi waktu itu saya langsung sangka, oh enggak Pak, kita di Solo. Buktinya apa? Kita sudah beli rumah di Solo. Jadi pelayanan kita di Solo. Lalu dia bilang gini, kalau satu saat kalian dapat panggilan Tuhan, nanti hubungi saya. Lalu saya bilang sama suami saya, dulu kan kita pernah ditawari pindah Jakarta. Ya udah, coba cari nomor HP-nya pendeta itu. Saya cari di HP saya, nggak ketemu. Karena ternyata itu kebawa di HP yang lama, ya.
Lalu suami saya bilang, nanti saya minta di gereja lah, ada di gereja disimpan nomornya dia. Saya bilang, gak usah minta, kita jadikan ini tanda. Kalau Tuhan yang bawa kita ke Jakarta, Tuhan yang kirim nomor teleponnya. Menurut manusia susah gak? Susah saudara, bagaimana Tuhan kirim nomor HP? Tapi Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas. Dia sanggup melakukan segala sesuatu untuk melakukan kehendaknya. Karena bagi saya, kebahagiaan dalam hidup manusia itu hanya ketika engkau ada dalam kehendak Tuhan. Bukan ketika kita kaya. Waktu kita berada dalam kehendak Tuhan, itulah kebahagiaan. Akhirnya suami saya bilang, sepakat ya kita minta tanda. Iya, berhari-hari, berminggu-minggu tidak terjadi apa-apa. Saya bilang, berarti bukan dari Tuhan itu suara. Satu kali teman suami saya datang ke rumah. Dia bilang, Pak, saya bawa flash disk, tolong kopiin lagu-lagu rohani yang ada di laptop Bapak ya. Buat apa? Saya mau pakai nyanyi di gereja. Oke, sama suami saya. Lama juga gak dibuka berhari-hari. Satu kali malam-malam dia buka flash disk itu. Saudara tahu file pertama di flash disk itu daftar nama hamba Tuhan dan nomor HP. Dan di situ ada nama pendetanya di paling atas. Itu Tuhan atau siapa? Itu Tuhan. Saya syok waktu suami saya bilang, say, terjadi apa? Ini loh. Karena sesungguhnya saya berharap itu tidak kejadian. Saya lebih suka tinggal di zona nyaman di mana kita sudah menikmati segala sesuatu dan nggak ada pergumulan, saudara. Semuanya berjalan lancar, semuanya aman, tenang, tentram. Kita bisa bayar cicilan rumah, pelayanan juga. Tapi ketika kita mau mengalir bersama dengan lawatan Tuhan, karena saya kan berkata, Tuhan, bawa aku di tempat di mana Engkau berada. Akhirnya kami mulai bergumul, kami berangkat ke Jakarta. Singkat cerita, di Jakarta saya akhirnya hubungi pendeta itu. Dia bilang, oke, kalau kalian siap berangkat, jadi pengintai, lihat segeri yang penuh susu dan madu itu. Setelah saya sampai di Jakarta seminggu, ternyata penuh racun. Bukan susu dan madu, racun. Kenapa saudara? Saya masuk di gereja, saya lihat kehidupan pendoa, suaminya narkoba, anaknya narkoba, suami selingkuh. Itu yang terjadi di dalam gereja. Singersnya pelakor, ada yang homo. Betapa kenajisan ada di dalam gereja itu. Tadi yang Pak Victor bilang, kenapa Tuhan pergi meninggalkan baitnya? Karena sudah jadi sarang penyamut. Perselingkuhan terjadi. Jangan sampai kita berpikir kita pendeta tidak akan jatuh dalam dosa seperti itu. Banyak pendeta yang melakukan dosa yang menyakiti hati Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengalami lawatan Tuhan kalau hidup kita saja tidak kudus, tidak berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita jaga kekudusan, saudara. Cuma ketika kita kudus, Tuhan bisa berbicara. Bagaimana kita bisa mengalami lawatan Tuhan kalau kita saja tidak kudus? Sebab tanpa kekudusan tidak mungkin kita melihat Tuhan. Tidak mungkin kita mendengarkan suaranya. Lalu saya bilang sama suami, untuk secara spirit, saya kayaknya di Jakarta, iya. Betapa banyak orang Kristen yang perlu diinjili, yang perlu mendengar berita kebenaran itu. Karena Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Lalu saya mulai bergumul, akhirnya kami di sana, saudara. 1 tahun pertama, berapa bulan akhirnya kami ikut pendeta itu, tapi di tengah jalan kami harus berpisah. Karena memang Tuhan mau begitu. Tuhan bilang, aku panggil kamu ke sini bukan untuk ikut manusia, ikut aku. Berat bagi saya, saudara. 1 tahun pertama kami tidak ada pelayanan sama sekali. Saya berdoa, Tuhan bilang, aku yang melakukan. Kamu diperam dulu, dimurnikan dulu. 1 tahun gak ada pelayanan. Sampai saya ikut audisi singers, saudara. Di mana gereja ada audisi singers. Saya bilang sama suami, ayo kamu kan bisa main piano, jadi pemusik, saya jadi singers. Gak keterima saking bagusnya. Ya, sampai saya berkata, Tuhan, waktu itu saya kecewa, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya sudah mau menurunkan standar, saya ini pengkhotbah, saya mau jadi singer cuma untuk melayanimu loh. Tapi malam itu saya buka Alkitab, saya dapat ayat, di dalam satu rumah terdapat banyak perabot.
Ada perabot yang mulia, ada perabot yang kurang mulia. Perabot yang mulia digunakan untuk setiap tugas yang mulia, sedangkan perabot yang tidak mulia digunakan untuk tugas yang tidak mulia. Barang siapa menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia dipandang layak oleh tuannya dan diangkat untuk pekerjaan yang mulia. Dan ayat itu berkata, sebab Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Semua kita di sini ngaku hamba Tuhan. Maaf saudara, Tuhan yang tahu siapa yang benar-benar hamba. Kita bisa membohongi manusia. Namanya hamba Tuhan, dia taat kepada firman, dia menjaga kekudusan hidupnya. Tapi kalau ada di antara kita yang hari ini masih bermain-main dengan dosa, maaf saudara, Tuhan berkata dia tahu siapa milik kepunyaannya. Gereja harus dimurnikan. Pandemi ini adalah lawatan Tuhan bagi gereja. Katakan amin. Jangan kita pikir lawatan Tuhan tuh terjadi ini, terjadi itu. Wow, kita diberkati. Sorry saudara. Lawatan Tuhan itu adalah pemurnian. Pandemi ini adalah bagian dari lawatan Tuhan. Waktunya gereja bangkit. Saya bersyukur saudara kalau gereja di tempat ini. Saya bilang sama Pak Victor, Pak, pandemi yang terjadi ini membuktikan mana hamba Tuhan benar, mana yang tidak. Hamba Tuhan yang benar-benar terus bekerja. Tapi yang hanya memikirkan untung rugi, sekarang sudah gak bisa melakukan apa-apa. Lumpuh saudara. Ayo kita bangkit. Saya bilang sama Pak Victor, bersyukur ada kegiatan seperti ini. Di tengah masa pandemi orang ketakutan. Kalau semua jemaat ketakutan, kita hamba Tuhan juga ketakutan. Mau dibawa kemana gereja? Dari awal pandemi pesan saya tidak berubah. Jemaat jangan takut berlebihan. Kalau belum waktunya mati, kita tidak akan mati. Hidup mati kita bukan di tangan corona, tapi di tangan Tuhan. Jangan bersembunyi sebagai hamba Tuhan. Pergi beritakan Injil. Saya ingat pertama kali lockdown di Jakarta dibuka, beberapa perusahaan telepon, Bu, kami sudah masuk karyawan dan Ibu ada jadwal di tempat kita, apakah Ibu masih mau? Karena semua pendeta cancel. Tidak ada pendeta yang berani datang. Teman-teman WA ke saya, Bu, jangan terlalu banyak keluar-keluar loh. Pelayanan ditolak dulu, Bu, harus berhikmat. Karena ini pandemi, terutama corona ini, banyak sekali pendeta yang mati. Saya jawab, kalau sudah waktunya mati, pasti biar mau sembunyi di ujung lubang mana, tidak usah tunggu kena corona. Kalau mau mati, kepleset di kamar mandi juga. Tapi kalau belum waktunya mati, biar kena corona berapa kali. Saya udah bintang 3 corona saudara. Makanya saya bisa ngomong, belum waktunya mati, ndak mati. Makanya ketika Tuhan beri kesempatan kita hidup, ayo berdampak. Ayo berdampak bagi kerajaan Allah. Ini waktu yang tepat saudara. Ini waktu penuaian jiwa. Ini waktu yang Tuhan tentukan. Jangan kita menjadi lemah. Ayo minta hati Tuhan hari-hari ini. Minta. Secara manusia kita lemah, tapi kita punya Tuhan yang hebat. Dia selalu siap melawat kita. Dia selalu siap minta saudara. Dan saya melihat ketika 2019 pandemi, jujur saya sedih melihat politik di dalam gereja. Saya menangis saudara. Berapa banyak gereja besar yang memblacklist pelayanan saya karena khotbah-khotbah yang saya sampaikan menyinggung orang-orang kaya. Tanpa alasan, saya bilang sama suami saya, sampai kapan Tuhan akan bergerak melihat gereja yang sudah tidak lagi murni? Suami saya bilang, ada waktunya Tuhan saya. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Sampai saya bilang, maaf, bagaimana cara Tuhan menghentikan gereja-gereja besar yang sudah tidak lagi dalam kemurnian? Hamba-hamba Tuhan hanya berpikir uang, dan uang. Suara kebenaran ditutup saudara. Saya berbicara ini karena ini semua hamba Tuhan. Saudara, sampai saya bilang ke suami saya, bagaimana cara Tuhan menutup gereja? Mereka sudah seperti menara Babel. Dengan kekuatan keuangan, gedung-gedung mewah, semua fasilitas yang ada, orang-orang kaya yang ikut memerintah di dalam gereja. Saya bilang sama suami saya, bagaimana cara Tuhan? Suami saya bilang, ada saya, Tuhan ada, Tuhan hidup. Tuhan hidup. Saya cuma menangis.
2020 terjadi pandemi, gereja tutup, nggak boleh beribadah. Suami saya bilang, ini cara Tuhan. Ini loh cara Tuhan. Saudara, mari kita introspeksi diri. Di Jakarta banyak mal-mal gereja dijual. Kenapa? Pelayanan yang tidak murni akan dihentikan oleh Tuhan. Sudah waktunya, ayo. Saya sangat bersuka cita ketika mendengar saya diberi kesempatan untuk berbicara depan hamba-hamba Tuhan. Saudara, kita adalah orang-orang yang ada di garis terdepan. Kita yang harus membawa lawatan Tuhan bagi umat Tuhan. Bagaimana umat akan bangkit kalau kita sendiri dalam keadaan terpuruk? Bagaimana dunia akan benar kalau kita sendiri gereja Tuhan sudah tidak benar? Kita punya Tuhan yang hidup, jangan main-main. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Saya melihat waktu lawatan Tuhan itu, gereja-gereja yang hanya mengandalkan uang dengan puluhan miliar, buka di tempat yang ramai, sudah ada gereja dibuka lagi cuma demi ini, saudara. Ya, tidak ada beban untuk jiwa-jiwa. Terlihat ketika masa pandemi, saya melihat bagaimana Tuhan berperkara. Dari 2019, saya menangis, saudara. Jadwal saya banyak di cancel. Saya berdoa, Tuhan, kemana Engkau mau bawa pelayanan saya? Sampai saya bilang sama suami, kita jadi pengusaha saja. Kita tinggalkan pelayanan. Kalau mau ngomong sorry, kecewa saudara melihat gereja-gereja besar, kecewa. Tapi suami saya bilang, kita tetap dalam panggilan. Melayani Tuhan itu adalah satu kehormatan. Saya juga bilang, iya Tuhan. Tapi melihat semua yang terjadi rasanya sudah tidak mungkin. Ketika saya berdoa, Tuhan, Engkau mau bawa kemana aku melayani Engkau? Aku tidak mau menjadi sia-sia apa yang sudah aku lewati bersama Tuhan. Bagaimana Engkau memanggil hidupku, masa cuma jadi sia-sia seperti ini? 2019 akhir Tuhan bicara kepada saya, persiapkan wadah. 2020 aku akan membawa engkau dan memberikan kepadamu tuaian bangsa-bangsa, dan berkat bangsa-bangsa akan mengalir kepadamu. Saya syok dan kaget mendengar itu. Saya bilang ke suami saya kayaknya muluk-muluk ya, tapi saya dapat ini dari Tuhan. Kita harus cepat siapin wadah, karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi di 2020. 2019 saya share beberapa teman, mereka bilang, Bu, buka gereja. Sudah waktunya ibu jadi gembala. Kami berpikir itu mungkin juga rencana Tuhan untuk tahun 2020. Beberapa teman support kami, jangan pikir biaya Bu, saya ada di belakang ibu. Tapi saya bilang ke suami, kita berdoa, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya tidak mau mengambil bagian yang bukan kehendak Tuhan atas hidup saya. Saya bilang, Tuhan, kami mau melangkah. Kalau memang menjadi gembala buka gereja itu adalah perintah Tuhan dan kehendak Tuhan buat kami, saya siap. Tapi Tuhan, kalau itu bukan panggilan-Mu atas hidup saya tidak mau jadi gembala cuma karena pelarian. Atau ada teman yang berkata, Bu, ibu udah makin tua loh, pikir pensiun loh. Biaya tua ibu jadi pensiun itu kalau ibu jadi gembala aman. Saudara, secara logika manusia, ada begitu banyak pertimbangan manusia yang rasanya membuat kita akhirnya tanpa sadar meragukan Tuhan. Akhirnya kami cari-cari gedung, saudara, di Jakarta. 2019 akhir sampai 2020 awal kami temukan satu gedung di mall. Udah deal harga. Dia bilang, oke ya Bu, nanti siap-siap kalau saya telepon DP, iya. Awal Februari saudara, ya saya ditelepon, Bu, jadi gimana? Jadi kan? Jadi. Ya udah, ibu bisa DP dulu 80 juta untuk uang DP pertama tanda jadi. Oh iya. Besok saya transfer. Hari itu saya berdoa, Tuhan, besok saya mau transfer uang gedung. Kalau ini rencanamu, maka terjadilah. Tapi kalau ini bukan rencanamu, gagalkan Tuhan. Gagalkan dengan caramu. Saya tidak mau melakukan yang bukan kehendak Tuhan. Kalau cuma karena emosi, pelarian dan lain sebagainya. Saya udah mau transfer saudara, terlintas satu kalimat di benak saya, coba pindah jam. Saya tanya sama dia, Bang, kalau saya pindah jam bisa nggak? Ini saya udah mau transfer. Oh, kalau pindah jam, saya harus rapat lagi dengan pihak manajemen Bu, karena bisa berubah harga tergantung jam. Jadi ini gimana? Ibu jangan transfer dulu, tahan dulu, nanti kita rapat.
Februari 2020 saya tunggu dia rapat-rapat sampai pertengahan belum ada keputusan. Tiba-tiba lockdown pandemi. Uang saya 80 diluputkan Tuhan. Saudara, dia Tuhan yang maha tahu. Dan dia sangat tahu jangan ada sedikit pun keakuan kita di dalam mengikuti panggilan. Lalu akhirnya lockdown. Tapi saudara, ketika saya itu dapat panggilan untuk Tuhan bilang tahun depan itu aku akan beri tuaian bangsa-bangsa, saya mulai berdoa. Tuhan lebih spesifik bicara apa yang harus saya lakukan. Saya dapat waktu Tuhan bilang media, cepat ambil alih media untuk pekabaran Injil. Saya bilang ke suami saya bilang berarti TV. Ya udah berarti TV, yuk kita tanya-tanya di TV swasta di Jakarta bagaimana cara memasukin khotbah. Saya tanya ke beberapa teman, oh itu Bu, jadi ibu syuting di studio kami, satu kali episode itu 6 juta. Ibu harus sediakan 10 episode dulu, itu syarat untuk masukin satu program. Jadi berarti ya ibu siapin 60 juta. Terus itu udah pasti diterima, belum pasti, nanti kita seleksi dulu bisa masuk apa enggak. Berarti saya sudah keluar 60 juta tapi belum pasti, iya. Ya udah berarti enggak jadi. Lalu lama bergumul akhirnya ya ketika saya pelayanan di Bali, saya dapat itu orang bikin syuting, lalu saya tanya, dia bilang untuk YouTube. Saya bilang sama suami saya, kayaknya kita di YouTube. Lalu akhirnya kita mulai jalan. Saya bikin studio 2019 saudara akhirnya pas Februari itu jadi studio saya cuma kecil. Ya itu di atas kamar saya 3x3. Lalu ketika lockdown itu studio benar-benar sudah jadi. Kita mulai syuting dengan peralatan apa adanya. Tapi saya udah syuting dari 2019 pakai HP, khotbah-khotbah mulai naik saudara. Ya saya melihat bagaimana tuaian jiwa-jiwa itu berdatangan. Ya ketika saya khotbah tentang akibat dosa tersembunyi, sampai hari ini yang nonton sudah jutaan saudara. Dan itu orang konseling, mulai dari jemaat sampai pengerja, sampai istri pendeta. Itu konseling sama saya. Dan saya melihat ternyata di sini orang Kristen gereja Tuhan masih banyak yang menyimpan dosa-dosa tersembunyi. Dari situ saya melihat ini penuaian. Lalu orang-orang mulai datang konseling, bukan cuma orang Kristen. Orang-orang yang tidak percaya Yesus datang saudara. Mereka buka hati, dan ketika pandemi terjadi, gereja lockdown, saya melihat di situ saudara. Bagaimana tuaian itu saudara, apalagi ketika ada mesbah doa. Saudara yang tahu ya, sekarang saudara mesbah doa sekali tayang yang nonton 70.000. Mesbah doa syukur pagi jam 5 pagi 75.000. Setiap hari 2 kali saya live streaming, jam 8 malam sama jam 5 pagi. Kita butuh gedung gereja segede apa menampung 70.000 orang Pak Victor. Dan saya melihat di situ bahwa Tuhan itu tidak pernah berdusta. Tuaian bangsa-bangsa. Di masa pandemi saya diundang ke Amerika pelayanan saudara. Siapa saya? Dan saya melihat apa yang Tuhan nyatakan itu di 2019. Tuaian bangsa-bangsa. Dan bukan cuma tuaian bangsa-bangsa, berkat bangsa-bangsa. Awal pandemi kami sudah berpikir jual rumah di Jakarta untuk pulang ke Solo. Tidak tahu mau hidup bagaimana. Anak saya mau kuliah 70 juta, saya bilang gak usah kuliah deh. Untuk hidup saja ke depan kita gak tahu harus bagaimana. Kita gak tahu sampai kapan. Saya tidak punya tabungan saudara. Kita hidup dengan iman dari hari ke hari. Ya, tiba-tiba ketika pandemi datang saya bilang sama suami, satu hal yang harus kita syukuri, ada rumah yang masih bisa kita jual. Kita jual rumah, kita pulang ke Solo. Tapi ternyata Tuhan membalikkan keadaan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan. Saya nggak jadi jual rumah, saya beli rumah lagi, saya bangun studio di Jakarta. Dan yang lebih menggembirakan di masa pandemi ini, kami bisa bangun 15 gereja di pedesaan. Yang itu dari berbagai denominasi. Saya boleh memberkati hamba-hamba Tuhan, makanya saya melihat ini, saya sukacita saudara melihat apa yang Tuhan buat. Hari-hari ini Tuhan mau kita hidup berdampak. Lawatan Tuhan setiap saat datang. Saya pengen kita belajar saudara, mari kita buka bersama. Kita belajar dari Raja Asa, mari kita buka 2 Tawarik pasal yang ke-15 saudara. Siapa Raja Asa? Raja yang membuat pembaharuan di Yehuda. Kita baca 2 Tawarik 15, pembaharuan oleh Asa.
Ya, kita baca saudara secara bergantian. Saudara baca ayat, saya baca ayat 1, saudara 2 ya, lumayan panjang firman Tuhan. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. 2. Iya, garis bawahi saudara. Ya, jadi pada waktu itu Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Dia berkata kepada Asa ketika Asa diangkat menjadi raja Yehuda. Dia bilang, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Ya, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu juga akan ditinggalkan. Ayat 3. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar dan tanpa ajaran dari para imam dan tanpa hukum. Ayat 4. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk bumi daerah-daerah. 6. Iya, karena dosa yang begitu luar biasa merajalela di antara bangsa itu, akhirnya Tuhan mengacaukan mereka dengan segala macam kekacauan. Ayat 7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ayat 8. Iya, saudara, di tengah keadaan kekacauan yang besar, tiba-tiba Asa diangkat Tuhan menjadi raja. Ya, dia pastinya tidak punya cukup kekuatan untuk bagaimana dia bisa mengubah keadaan itu. Orang tidak bisa pergi pulang dengan selamat. Terjadi pembunuhan di mana-mana ketika dosa merajalela. Tuhan izinkan kekacauan terjadi. Asa di tengah masa kepanikan itu dia diangkat menjadi raja. Tidak mudah saudara, tetapi Tuhan berbicara pada waktu itu. Tuhan bilang, tetapi kamu jangan takut, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Secara manusia mungkin kita melihat jalan buntu, tidak mungkin lagi kita memperbarui sesuatu. Tetapi Asa percaya dengan firman Tuhan, dan dikatakan di sana apa yang dilakukan oleh Asa pertama kali. Dia menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin. Dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim, ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Allah itu. Saudara, ya, bagaimana pertama kali kita bisa melakukan dan melihat mujizat Tuhan terjadi, lawatan Tuhan terjadi? Tidak ada cara lain. Pertama, singkirkan dosa. Buang semua yang tidak berkenan dari hidup kita. Jangan ada kepahitan, terutama kita sebagai hamba Tuhan. Jangan ada kekecewaan. Jangan ada amarah, apalagi kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Jangan ada di antara hidup kita. Karena itu adalah berhala-berhala di hari-hari ini. Ya, dan dia lakukan apa? Dia memperbaharui mezbah Tuhan. Mari kita kembalikan ya apa yang benar. Jangan sampai tadi yang disampaikan Pak Victor, kita beribadah padahal Tuhan udah gak ada di gereja itu. Kita masih beribadah, kita masih menyembah Tuhan, dan kita pikir Tuhan masih ada di situ, padahal Tuhan sudah tidak ada lagi di sana. Lalu ayat ini berkata, ayat yang ke-9, ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing, sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya. Kita tahu bersama setelah Salomo, kerajaan Israel terbagi dua, yaitu kerajaan utara dan selatan. Tetapi banyak yang akhirnya mengikuti dia, memihak kepadanya, karena mereka melihat bahwa Tuhan Allah beserta dengan dia. Saudara, apa yang bisa menjadi kekuatan, apa yang bisa menarik orang datang kepada kita, datang kepada pelayanan kita, hanya satu, waktu mereka melihat Tuhan menyertai kita. Amin. Biar orang melihat Tuhan menyertai kita, apa yang kita lakukan disertai Tuhan.
Ya, ada kebangunan, ada kebangkitan yang terjadi. Ada kebangunan rohani, orang-orang hidupnya diubahkan. Itu yang Tuhan mau, dan itu bisa terjadi. Waktu yang pertama tadi kita buang dosa, perbaharui cara penyembahan kita, mesbah Tuhan. Dan di sana dikatakan saudara, ya, ayat yang ke-10, mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Ayat 11, pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. 12, mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Cari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, itu kunci dari kebangunan rohani. Itu kunci dari lawatan Tuhan boleh terjadi. Cari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Seringkali kita pikir kita sudah gak butuh Tuhan. Tuhan sudah ada dalam hidup kita sehingga kita gak perlu cari Dia. Saudara, cari Tuhan. Cari Tuhan, apa yang harus aku lakukan hari-hari ini? Tuhan, kemana Engkau mau bawa pelayananku? Ayat 13, setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Asa membawa perintah, ya ketika itu tidak ada cara lain, dia harus memulihkan bangsa itu. Bayangkan, dia kasih hukuman mati orang yang tidak mau mencari Tuhan. Ayat 14, mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Tadinya tidak ada aman, orang mati saudara. Orang tidak bisa pulang dengan selamat karena kekacauan di mana-mana. Tapi ketika berbalik mereka mencari Tuhan, Tuhan pulihkan keadaannya. Ada keamanan, ada damai sejahtera. Ayat 16, bahkan Raja Asa memecat siapa? Maka itu neneknya sendiri. Kenapa dipecat? Dari pangkat ibu suri di kerajaan. Karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Dia tidak kompromi. Tidak boleh ada orang-orang yang masih terikat dosa masuk di dalam pelayanan. Tuhan tidak mau saudara. Kita harus benar-benar untuk berdiri di pelayanan. Saya kemarin ketemu dengan seseorang. Dia pelayan Tuhan saudara. Dia bilang, loh Bu, kalau saya ada jatuh dalam dosa dan dosa itu parah, apakah saya nggak boleh pelayanan? Yesus saja menerima pelacur. Saya bilang, Yesus menerima pelacur. Dia pelacur bertobat. Kalau orang udah di atas mimbar lalu melacurkan diri, itu harus turun. Kenapa? Mimbar ini bukan panggung. Bukan panggung. Ini mesbah. Ini mimbar. Harus ada orang-orang kudus yang berdiri di sini. Asa tidak kompromi. Neneknya sendiri, karena dia membangun satu patung yang menyakiti hati Tuhan, dia pecat dari jabatan nenek suri di dalam kerajaan. Dia gak mau ada orang-orang yang tidak kudus. Sebagai hamba Tuhan, terutama gembala, saudara harus melihat tim pelayanan di gereja. Saya sedih melihat, saya melayani ada seorang homo saudara. Dia bilang, Bu Dewi, saya lihat khotbah ibu, saya mau mengaku dosa, saya ini homo Bu. Tapi orang bilang tidak bisa disembuhkan. Saya bilang bisa, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kamu harus bangkit, kamu bisa disembuhkan. Akhirnya saya mulai tuntun dia. Saya bilang, berdiri depan kaca, tiap hari kamu berkatakan, sebutkan nama kamu itu laki-laki diciptakan Tuhan normal. Segala roh banci, roh homo keluar dalam nama Yesus. Saya ajari dia berperang sendiri. Akhirnya dia mulai bisa. Dia putusin pacarnya yang juga cowok. Dia bilang, Bu, saya mau cari gereja. Iya, kamu cari gereja. Begitu minggunya dia telepon saya besoknya, Bu, saya kecewa. Kenapa? Ternyata di gereja singersnya homo semua. Saya itu kan punya sinyal Bu, karena saya juga dari sana. Jadi saya tahu, malah saya diajak mereka lagi Bu untuk jatuh melakukan hal itu. Kenapa Tuhan harus murnikan gereja lewat pandemi ini? Saya juga bingung saudara. Gereja sekarang tidak peduli mau pelayannya itu simpenan, mau pelayanannya itu homo, mau lesbi, mau selingkuh, boleh naik di atas mimbar. Kita mengasihi orang berdosa, tetapi mimbar ini tanda kita menghormati Tuhan. Ini bukan panggung. Ini bukan panggung.
Ya, ini bukan panggung. Dia bilang, tapi kan saya bu dapat uangnya dari pelayanan. Lebih bahaya lagi kamu akan dihukum Tuhan. Cari uang lewat pelayanan, tapi kamu hidup nggak kudus, lebih baik kamu nggak pelayanan. Tolak jadwal dulu. Jangan naik di atas mimbar. Zaman dulu imam kalau naik nggak kudus terbakar langsung mati, saudara. Kita bersyukur sekarang orang habis bersinah naik di mimbar. Nggak ada yang tahu, tapi Tuhan itu maha tahu. Kita nggak bisa sembunyi. Makanya hari ini saya mau bilang, bapak-bapak gembala, jaga hidupmu kudus. Ibu-ibu gembala, jaga hidupmu kudus. Jangan buka celah. Kalau ada yang mau konseling, berdua suami istri, amin. Karena serba salah juga sekarang. Saya bilang sama suami saya, kalau ada cowok mau konseling saya kasih kamu ya. Dia bilang, aduh takut deh. Karena sekarang banyak cowok yang cucok. Ya udah, jadi kalau gitu kita berdua jangan membuka celah. Ya, Bapak Gembala konseling sama janda. Tadinya mau niatnya konseling jadi konsleting. Jangan coba-coba. Pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan jangan main-main. Bener, ini tawaran dosa di akhir zaman. Menggiurkan. Ya. Harus saudara, harus ya. Perhatikan ya, kalau ada singers yang naik itu pakai baju rok mini apa segala macam, langsung panggil. Nggak boleh main-main. Yang kira-kira ada roh-roh yang begitu, ya jangan Bapak Gembala bilang banyakin jadwalnya ya. Ada yang begitu. Ya, yang itu banyakin jadwalnya, soalnya cantik. Di Jakarta, ya beberapa gereja punya kriteria untuk cari singers. Tingginya segini, lingkar pinggangnya ada ukurannya. Ada saudara. Ya, muka pun ada ukurannya. Bagaimana Tuhan lagi mau ada di situ? Ya, ngeri. Jadi kalau mulai gendut suruh gym dulu, nge-gym. Harus turun sampai lingkar pinggangnya segitu baru boleh melayani. Bersinan enggak apa-apa, yang penting langsing. Jadi pelakor nggak apa-apa, yang penting langsing. Coba saudara, bagaimana ini tidak menyakiti hati Tuhan. Aza tidak kompromi. Neneknya sendiri dipecat sama dia saudara, karena membangun ya 17. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Aza tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ayat 18, ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Ayat 19 dikatakan, tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Kita tahu hari ini Rusia dan Ukraina sedang ada peperangan. Orang berkata Ukraina itu banyak 95% orang Kristen. Tapi Kristen yang seperti apa? Ini adalah waktu lawatan Tuhan bagi mereka. Kita topang di dalam doa supaya orang berbalik mencari Tuhan. Di tengah kesulitan tidak ada jalan keluar selain cari Tuhan. Tuhan berjanji kepada Asa, kalau engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, tidak ada perang. Negaramu tidak ada perang. Kita berdoa terus bagi Indonesia. Gereja harus menjadi tombak di depan untuk bangsa ini. Bagaimana kita berdoa bagi bangsa ini, kita menghargai Tuhan. Demikianlah saudara, Tuhan akan menjaga bangsa kita. Asa yang luar biasa ternyata akhirnya jatuh. Kita lihat 2 Tawarik 16 pasal berikutnya. Ya, saya cuma akan singkat saja karena saya tahu Bapak Ibu semua sudah mulai ngantuk karena habis ini ada kopi. 2 Tawarik 16, perjanjian Asa dengan Aram. Kita baca bergantian. Ayat 1. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas ke Asa, raja Yehuda. 2. Tiga, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkan perjanjianmu dengan Baesa raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Ayat 4.
Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Ayat 6. Ayat 7, pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa. Raja Yehuda katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Ayat 8. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ayat 10. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Ayat 12. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan iya, saudara, kita lihat Asa yang memulai dengan roh, mengakhirinya dengan daging. Dia yang tadinya percaya sungguh kepada Tuhan, tetapi ketika Raja Israel hendak menyerang dia di Yehuda, dia akhirnya menghubungi Raja Aram, orang yang tidak takut akan Tuhan, untuk dia jadikan tempat perlindungan. Saudara, sebagai hamba Tuhan, tempat perlindungan kita adalah Tuhan. Masa sesulit apapun, jangan lepaskan pengharapanmu kepada Tuhan. Keadaanmu sesulit apapun, jangan pernah engkau berkata bahwa Tuhan itu tidak akan menolongmu. Tuhan yang pernah menolong kita. Ketika masa pandemi di awal, saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku pernah mengalami pertolongan-Mu di masa yang lalu. Aku juga percaya Engkau Tuhan yang tetap menyertaiku. Saudara, jangan pernah beralih pengharapanmu daripada Tuhan. Tetap taruh dalam keadaan sesulit apapun. Saya mau bilang, Tuhan itu hidup. Dan Tuhan itu ada. Dan Dia tahu menyelamatkan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita lihat di sana tadi, firman Tuhan berkata di sana, ya, karena Asa bersandar pada kekuatannya sendiri, saudara, sehingga Tuhan meninggalkan dia. Dikatakan di sana, karena mata Tuhan, ayat 9, menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara, hari ini mata Tuhan sedang menjelajah di tempat ini. Dia ingin orang, ada hamba-hambanya di sini yang bersungguh hati mencari Dia. Dia akan limpahkan kekuatannya. Dia akan limpahkan kemuliaannya. Waktu kita sungguh-sungguh mencari Dia, waktu kita sungguh-sungguh berserah kepada Dia. Saya tahu melayani Tuhan itu tidak mudah. Seringkali bahkan saya pernah tergoda untuk meninggalkan pelayanan, karena melihat di depan rasanya tidak ada dukungan dari siapapun. Bahkan yang ada orang berusaha untuk menghalangi langkah-langkah kita. Tapi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, hari-hari ini mata Tuhan sedang menjelajah, mencari orang yang menunggu lawatannya. Mata Tuhan sedang menjelajah, mencari hamba-hambanya yang sungguh-sungguh mengharapkan Dia. Mari kita bangkit berdiri bersama, saudara. Kaulah
berkata, Tuhan, rasanya seperti kami ditinggalkan. Tapi hari ini kami tahu mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, melihat, mencari hati yang sungguh-sungguh mencari dan berharap hanya kepadamu Bapa. Kami tahu kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang tahu hidup kami, Tuhan yang melihat. Bapa, hari ini kami semua merendahkan hati. Kami minta perkenanan-Mu turun atas pelayanan kami Tuhan. Bapa, biar Engkau berkenan atas apa yang kami lakukan. Ampuni segala pelanggaran dosa yang kami buat Tuhan. Ampuni Bapa. Kami merendahkan diri, kami merendahkan hati hari ini. Turunlah perkenanan-Mu Tuhan. Air matamu, aku tahu pergumulanmu. Namun dengar, tidak ada satupun yang sia-sia. Aku yang memilihmu adalah Allah yang setia. Aku yang memegang tangan kananmu dan akan membawa kau kepada kemenangan. Tuhan, kami ada di tengah dunia yang bergejolak. Kami tidak mampu sendiri Tuhan. Kami butuh pengurapan yang baru dari Engkau. Hamba percaya Tuhan, kami adalah biji mata-Mu Bapa. Engkau yang memeluk dan menggendong kami di tengah kesukaran yang kami hadapi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu hari ini. Kami tahu Tuhan yang memanggil kami adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang ajaib. Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang ajaib yang melakukannya bagi kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati katakan bersama.